Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo akan memecat Menteri Agama karena ikut turun tangan melarang pembangunan gereja di Toraja, Samarinda, Kaltim. Setelah ada pembangunan gereja di daerah Toraja, Samarinda, Kalimantan Timur, hampir semua syaratnya sudah dipenuhi pemerintah setempat. Ketika pemerintah daerah meneruskan izin pembangunan gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur kepada Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan Menteri Agama Nazaruddin Umar menolak pembangunan gereja tersebut dengan alasan tidak baik pemberian izin pembangunan gereja Samarinda nanti bisa mendapat pertentangan dari masyarakat setempat karena masih dalam bulan puasa. Dan semua alasan tersebut tidak dapat diterima umat Kristen, hanya alasan melarang pembangunan gereja. Padahal izin pembangunan gereja Toraja Samarinda, Kalimantan Timur sudah dikirim 6 bulan sebelum puasa. Tetapi izin pembangunan tersebut sengaja dilarang. Menteri Agama Nazaruddin Umar. Sepertinya Menteri Agama Nazaruddin Umar takut menghadapi anggota masyarakat. Padahal kalau sampai ada kejadian, aparat negara siap mengamankannya karena setiap melaksanakan tugas selalu ada gangguannya yang datang dari tengah-tengah masyarakat. Semua itu merupakan risiko seorang pejabat yang harus dilaksanakannya sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jangan justru menimbulkan kerugian kepada pihak yang benar, karena negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau hukum itu paling tertinggi dari seluruh lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan dua putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, seharusnya Menteri Agama Nazaruddin Umar harus memberi izin pembangunan gereja Toraja Samarinda, Kalimantan Timur guna terciptanya situasi toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Menteri Agama Nazaruddin Umar malah turun tangan melarang izin pembangunan gereja Toraja Samarinda di Kalimantan Timur. Padahal semua persyaratan pembangunan gereja Toraja Samarinda Kalimantan Timur sudah dipenuhi semua. Hanya karena dalam bulan puasa tidak memberikan izin pembangunan gereja Toraja Samarinda Kalimantan Timur, yang kemungkinan besar bisa timbul ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat sebagai bibit perpecahan sesama anak bangsa. Diduga masyarakat Toraja menyampaikan masalah penolakan Menteri Agama Nazaruddin Umar atas pembangunan gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sangat marah sekali, langsung mengancam memecat Menteri Agama Nazaruddin Umar karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan semua agama tersebut sama kedudukannya di depan hukum, dalam arti dimanapun pembangunan tempat ibadah, dimanapun pembangunan tempat ibadah agama bisa dilakukan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan gereja Toraja di Samudra di Samarinda, Kalimantan Timur. Ada dugaan ketika Nazaruddin Umar selaku pimpinan Masjid Istiqlal Jakarta dari sudut penampilannya sangat baik, terlebih waktu menjamu paus di Masjid Istiqlal Jakarta pada saat itu pimpinannya Nazaruddin Umar saling cium pipi kanan dan cium pipi kiri, kelihatannya sangat baik hubungannya dengan umat Kristen. Dengan melihat itu diduga alasan Presiden Prabowo Subianto
menunjuknya sebagai Menteri Agama. Ternyata sebaliknya sangat jauh dari kenyataannya sampai turun tangan untuk membatalkan pembangunan gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur. Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama melakukan penolakan pembangunan gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur sudah menimbulkan intoleransi sesama pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya Menteri Agama Nasaruddin Umar harus menjaga hubungan toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada dugaan hanya penampilannya yang baik dan sederhana, tetapi perilakunya tidak baik, seperti perilaku garis keras yang suka melarang ibadah Kristen di rumah, suka membubarkan ibadah Kristen sedang beribadah kepada Tuhan Yesus di dalam rumah warga Kristen, mempersulit memberikan perizinan dalam membangun tempat ibadah Kristen. Hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat walaupun sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pura-pura tidak tahu, berakibat umat Kristen menerimanya atau mengalah, karena bila dilakukan perlawanan di samping menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat dan pasti kalah karena pendukungnya sangat banyak dibandingkan umat Kristen yang ada di sekitar rumah tempat beribadah Kristen tersebut. Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama belum bisa menerima kehidupan yang rukun sesama pemeluk agama yang berbeda di masyarakat, masih memelihara permusuhan dengan umat Kristen seperti organisasi Forum Pembela Islam FPI yang dipimpin Rizik Syihab dan alumni 212 serta Bahar bin Smith yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, walaupun berpendidikan tinggi tetapi menilai kepemimpinan dalam menjaga persatuan bangsa dan kerukunan hidup sesama anak bangsa yang sampai hati turun tangan untuk membatalkan perizinan pembangunan gereja Toraja di Samarinda, Kalimantan Timur. Padahal dalam semua persyaratan izin pembangunan dari masyarakat desa dan 60 orang sudah mendapat persetujuan berupa kartu tanda penduduk sudah dipenuhi dan FKUB sudah memberikan surat ke Menteri Agama seharusnya sudah disetujui. Justru penolakan pembangunan gereja yang datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sudah ada 6 bulan dan sampai sekarang Menteri Agama Nasaruddin Umar belum mengeluarkan perizinan pembangunan gereja Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kepemimpinan Nasaruddin Umar sangat tidak baik, hanya bisa menciptakan intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Sedangkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sangat berbeda. Pendirian gereja hanya dibutuhkan izin 60 keluarga setempat dan persyaratan yang sudah dipenuhi bisa mendapat izin pembangunan gereja. Nah, sudah dapat izin pembangunan gereja. Padahal Presiden Prabowo di depan para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus pembantu presiden dalam pidatonya selalu menghimbau menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terlebih dalam melaksanakan kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena setiap agama sama kedudukannya di depan hukum. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertinggi dari seluruh lembaga negara yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, kita harus menjunjung tinggi kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing untuk dapat hidup penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto supaya memecat Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melakukan pelarangan pembangunan gereja Toraja
di Samarinda, Kalimantan Timur, yang kebijaksanaannya bisa menimbulkan ketidakharmonisan sesama pemilu agama yang berbeda sebagai bibit perpecahan sesama anak bangsa, dengan diganti dengan menteri agama yang kepemimpinannya sangat toleran dan baik, yang bisa menerima semua umat beragama, bisa hidup penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat tanpa menyakiti umat lain yang sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama seluruh bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.